Kita sering mendengar kata warisan dan langsung membayangkan sesuatu yang konkret. Rumah, tanah, perhiasan, atau mungkin rekening bank. Warisan adalah benda-benda yang bisa dipegang, dihitung, dan dibagi. Namun, ada jenis warisan lain yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Warisan ini tidak tertulis dalam akta notaris, tidak disimpan dalam berangkas, tetapi tersimpan rapat di dalam memori tubuh kita, dalam pola pikir kita, dan dalam cara kita merespons dunia. Ini adalah warisan emosional. Dan bagi banyak dari kita, warisan inilah yang paling berat untuk dipikul, sekaligus yang paling sulit untuk dilepaskan. Hari ini, mari kita berbicara tentang luka antar generasi. Bukan tentang trauma besar yang sering digambarkan dalam film-film dramatis dengan adegan kekerasan fisik atau peristiwa tragis yang mendadak mengubah hidup. Tidak. Luka antar generasi yang sebenarnya seringkali jauh lebih sunyi. Ia berbentuk seperti harapan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anak. Ia berupa cinta yang salah arah, cinta yang begitu kuat namun disampaikan dengan cara yang melukai. Ia adalah diam yang diwariskan dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak, sebuah keheningan yang mengajarkan kita bahwa perasaan adalah kelemahan dan kerentanan adalah musuh. Coba ingat kembali masa kecil Anda, bukan momen-momen besar seperti ulang tahun atau kelulusan, melainkan momen-momen kecil sehari-hari. Bagaimana orang tua Anda merespons ketika Anda menangis? Apakah air mata Anda disambut dengan pelukan hangat? Atau justru dengan kalimat, "Jangan cengeng, kamu harus kuat"? Bagaimana mereka merayakan keberhasilan Anda? Apakah dengan kebanggaan yang tulus? Atau dengan segera mengalihkan pembicaraan ke target berikutnya? Bagus, sekarang fokuslah ke nilai matematika. Pola-pola kecil inilah yang membuat fondasi bagaimana kita memandang diri sendiri hingga dewasa. Kita belajar bahwa cinta bersyarat pada prestasi. Kita belajar bahwa emosi harus disembunyikan. Kita belajar bahwa diam adalah bentuk perlindungan terbaik. Ini bukan tentang menyalahkan orang tua. Sangat penting untuk memahami hal ini sejak awal. Sebagian besar orang tua kita juga merupakan produk dari warisan yang sama. Mereka dibesarkan dalam era di mana bertahan hidup adalah prioritas utama, bukan kesehatan mental. Bagi generasi sebelumnya, menunjukkan rasa sakit dianggap sebagai kemewahan yang tidak bisa mereka miliki. Mereka memberikan apa yang mereka punya, disiplin, ketahanan, dan pengorbanan. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki alat atau bahasa untuk memberikan validasi emosional, karena mereka sendiri belum pernah menerimanya. Jadi, ketika mereka memaksa Anda untuk menjadi kuat, itu adalah bentuk cinta mereka yang cacat. Mereka ingin Anda siap menghadapi dunia yang mereka anggap keras, tanpa menyadari bahwa dunia yang keras justru membutuhkan hati yang lembut dan resilient, bukan hati yang mengeras. Luka antar generasi ini bermanifestasi dalam berbagai cara dalam bentuk dewasa kita. Salah satu yang paling umum adalah perfeksionisme toksik. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita hanya berharga jika kita produktif, jika kita berhasil, jika kita tidak membuat kesalahan. Ini adalah gema dari suara orang tua yang selalu menuntut lebih. Akibatnya, kita menjadi kritikus terkejam bagi diri sendiri. Setiap kegagalan kecil terasa seperti bencana besar. Setiap kritik dari orang lain terasa seperti penolakan terhadap eksistensi kita. Kita bekerja terlalu keras, bukan karena kita mencintai pekerjaan itu, tetapi karena kita takut tidak cukup baik. Kita mencari validasi eksternal karena kita kehilangan koneksi dengan nilai intrinsik dari kita sendiri. Manifestasi lainnya adalah kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Jika kita tumbuh dalam lingkungan di mana komunikasi emosional minim,
kita akan kesulitan mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita kepada pasangan atau teman. Kita mungkin cenderung menghindari dari konflik, memilih untuk diam daripada berdiskusi, karena diam adalah satu-satunya cara yang kita kenal untuk menjaga kedamaian. Atau sebaliknya, kita mungkin meledak-ledak karena kita tidak tahu cara mengatur emosi yang selama ini ditekan. Kita menarik orang-orang yang mirip dengan dinamika keluarga asal kita. Karena itulah yang terasa normal bagi otak kita, meskipun secara logika kita tahu itu menyakitkan. Kita mengulangi pola yang sama, berharap hasilnya akan berbeda. Padahal kita sedang memainkan skrip lama dengan aktor yang baru. Lalu ada isu batasan diri atau boundaries. Dalam keluarga di mana individualitas tidak dihargai, di mana anak dianggap sebagai perpanjangan tangan orang tua, konsep batasan diri menjadi kabur. Kita merasa bersalah ketika mengatakan tidak. Kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, bahkan jika itu menerbangkan kesejahteraan kita sendiri. Kita sulit membedakan antara empati dan keterlibatan berlebihan. Akibatnya, kita mudah kelelahan emosional, merasa digunakan, dan kehilangan identitas diri di tengah upaya memenuhi harapan orang lain. Healing atau penyembuhan dari luka-luka ini bukanlah proses yang linear. Ia tidak seperti menyembuhkan patah tulang yang bisa dironsen dan diketahui kapan sembuh totalnya. Healing dari warisan emosional adalah seperti merawat taman yang lama terbengkalai. Ada rumput liar yang harus dicabuti, tanah yang perlu digemburkan, dan benih baru yang perlu ditanam dengan sabar. Proses ini seringkali menyakitkan karena mengharuskan kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang selama ini kita hindari. Kita harus mengakui bahwa orang tua kita tidak sempurna. Kita harus menerima bahwa masa kecil kita tidak ideal. Dan yang paling sulit, kita harus berduka atas childhood yang seharusnya kita dapatkan tapi tidak pernah kita rasakan. Namun, healing bukan berarti memutus ikatan darah. Ia adalah kesalahpahaman umum. Banyak orang berpikir bahwa untuk menyembuhkan diri, mereka harus menjauh dari keluarga, memutuskan kontak, atau memusuhi orang tua mereka. Padahal, esensi dari healing yang sejati adalah perubahan perspektif, bukan pemutusan hubungan. Healing berarti menulis ulang definisi tentang keluarga. Keluarga bukan lagi sumber validasi utama atau pusat kendali emosional kita, melainkan sekelompok orang yang terhubung oleh darah dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Kita belajar melihat orang tua kita bukan sebagai figur otoritas yang tak tersentuh, melainkan sebagai manusia biasa yang juga terluka, juga bingung, dan juga berjuang dengan demon mereka sendiri. Salah satu langkah pertama dalam proses ini adalah kesadaran atau awareness. Kita mulai memperhatikan pola-pola otomatis dalam pikiran dan perilaku kita. Ketika kita merasa cemas, kita bertanya, apakah kecemasan ini milik saya? Atau ini adalah warisan dari ketakutan ibu saya? Ketika kita merasa marah, kita menyelidiki, apakah kemarahan ini responsif terhadap situasi saat ini? Atau ini adalah akumulasi dari rasa tidak didengar di masa lalu? Kesadaran ini memberi kita jeda, ruang di antara stimulus dan respons, di mana kita bisa memilih reaksi yang lebih sehat daripada sekedar mengulangi pola lama. Langkah kedua adalah validasi diri. Karena kita tidak mendapatkan validasi yang cukup dari luar, kita harus belajar memberikannya pada diri sendiri. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat revolusioner bagi seseorang yang terbiasa mengkritik diri sendiri. Validasi diri berarti mengakui perasaan kita tanpa menghakimi. Saya sedih, dan itu wajar. Saya lelah, dan saya berhak istirahat. Saya melakukan kesalahan, dan itu tidak mengurangi nilai saya sebagai manusia. Dengan berlatih validasi diri, kita perlahan-lahan membangun fondasi harga diri yang kokoh, yang tidak tergantung pada pujian atau pencapaian eksternal. Langkah ketiga
adalah menetapkan batasan yang sehat. Batasan bukan dinding yang memisahkan kita dari orang lain, melainkan pagar yang melindungi taman jiwa kita. Menetapkan batasan berarti belajar mengatakan tidak dengan tegas namun hormat. Itu berarti memberitahu orang tua atau anggota keluarga, saya menghormati pendapat Anda, tetapi keputusan akhir ada di tangan saya. Atau, saya sayang pada Anda, tetapi saya tidak bisa membahas topik ini jika suaranya dinaikkan. Awalnya, ini akan terasa tidak nyaman. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan nolak, karena mereka terbiasa dengan versi diri kita yang penurut dan tanpa batas. Tetapi, konsistensi adalah kunci. Seiring waktu, orang-orang akan belajar menghormati batas-batas baru kita, dan hubungan kita akan berubah menjadi lebih setara dan saling menghargai. Langkah keempat adalah reparenting, atau menjadi orang tua bagi diri kita sendiri. Konsep ini mungkin terdengar aneh, tetapi sangat powerful. Reparenting berarti memberikan pada diri kita apa yang tidak kita dapatkan di masa kecil. Jika kita butuh kasih sayang, kita peluk diri kita sendiri. Jika kita butuh panduan, kita cari mentor atau baca buku yang menginspirasi. Jika kita butuh keamanan, kita ciptakan rutinitas yang stabil dalam hidup kita. Kita menjadi sosok yang selalu ada untuk diri kita sendiri, yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang mendukung tanpa syarat. Dengan menjadi orang tua bagi diri sendiri, kita mengisi kekosongan emosional yang selama ini kita coba isi dengan pekerjaan, hubungan, atau zat-zat adiktif. Proses healing juga melibatkan penerimaan terhadap ambiguitas. Kita bisa mencintai orang tua kita sambil mengakui bahwa mereka menyakiti kita. Kita bisa bersyukur atas pengorbanan mereka sambil marah pada cara mereka mendidik. Perasaan-perasaan ini bisa hadir bersamaan, dan itu tidak membuatnya hipokrit. Manusia itu kompleks, dan hubungan keluarga adalah jalinan rumit antara cinta, luka, kewajiban, dan harapan. Menerima ambiguitas ini membebaskan kita dari kebutuhan untuk melihat segala sesuatu dalam hitam dan putih. Kita tidak harus memilih antara membenci atau memuja. Kita bisa memilih untuk memahami dan menerima sebagaimana apa adanya. Penting juga untuk diingat bahwa healing adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada garis finish di mana kita tiba-tiba menjadi sembuh selamanya. Akan ada hari-hari di mana kita merasa kuat dan penuh wawasan, dan ada hari-hari di mana kita kembali terjebak dalam pola lama. Itu normal. Yang penting adalah kita terus kembali ke jalur penyembuhan dengan lebih banyak kasih sayang dan lebih sedikit penghakiman terhadap diri sendiri. Setiap kali kita memilih untuk merespons dengan kesadaran daripada reaktivitas, kita sedang memutus rantai warisan luka tersebut. Kita sedang menciptakan pola baru yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bayangkan anak-anak atau keponakan Anda di masa depan. Apa yang ingin Anda wariskan kepada mereka? Apakah Anda ingin mereka mewarisi ketakutan, diam, dan tekanan untuk menjadi sempurna? Atau Anda ingin mereka mewariskan keberanian untuk merasakan, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan keyakinan bahwa mereka dicintai apapun kondisinya? Healing yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk memutus siklus penderitaan bagi generasi mendatang. Dengan menyembuhkan diri, kita secara tidak langsung menyembuhkan garis keturunan kita. Kita mengubah DNA emosional keluarga kita. Dalam konteks budaya kita, terutama di Asia atau masyarakat kolektivis, konsep ini sering kali ditantang oleh nilai-nilai tradisional seperti bakti kepada orang tua dan harmoni keluarga. Seringkali, upaya untuk menetapkan batasan atau mengekspresikan kebutuhan individu dianggap sebagai sikap durhaka atau egois. Disinilah letak tantangan terbesar, menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi dengan kebutuhan akan kesehatan mental pribadi. Kuncinya adalah komunikasi yang penuh kasih. Kita bisa menghormati orang tua kita tanpa harus tunduk pada keinginan mereka yang merugikan. Kita bisa menjaga harmoni tanpa harus mengorbankan integritas diri.
Ini membutuhkan keseimbangan yang halus, tetapi sangat mungkin dicapai dengan niat yang tulus dan pendekatan yang bijak. Mari kita renungkan kembali judul tulisan ini, warisan yang tak terlihat. Warisan ini memang tak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Ia membentuk cara kita bernafas, cara kita mencintai, cara kita bekerja, dan cara kita hidup. Mengabaikannya tidak akan membuatnya hilang. Ia hanya akan terus beroperasi di bawah sadar, mengendalikan hidup kita dari balik layar. Tetapi, dengan menghadapinya, dengan berani menelusuri lorong-lorong gelap memori dan emosi, kita diklaim kekuasaan atas hidup kita sendiri. Healing bukan tentang menjadi orang yang berbeda. Ini tentang menjadi versi diri kita yang paling utuh, paling otentik, dan paling bebas. Ini tentang melepaskan beban-beban yang bukan milik kita, sehingga kita bisa berjalan lebih ringan menuju masa depan. Ini tentang menemukan bahwa di balik lapisan-lapisan harapan orang lain, ada diri kita yang asli, yang menunggu untuk dikenali dan dicintai. Jadi, jika Anda merasa terjebak dalam pola-pola lama, jika Anda merasa lelah membawa beban emosional yang sepertinya bukan milik Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana sedang menjalani perjalanan yang sama. Dan ketahuilah juga bahwa perubahan itu mungkin. Dimulai dari langkah kecil, satu nafas sadar, satu kalimat validasi untuk diri sendiri, satu batasan yang ditetapkan dengan tegas. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan menciptakan gelombang perubahan yang besar. Keluarga adalah akar kita, tetapi kita adalah pohon yang tumbuh. Akar mungkin menentukan di mana kita mulai, tetapi cabang-cabang kita bisa meraih ke arah manapun yang kita pilih. Kita bisa tumbuh menuju cahaya meskipun tanah tempat kita berakar pernah gelap. Kita bisa menghasilkan buah yang manis meskipun batang kita pernah retak. Warisan yang tak terlihat itu ada, tetapi ia tidak menentukan takdir kita. Kita memiliki kuasa untuk menulis ulang cerita kita, untuk mendefinisikan ulang arti keluarga, dan untuk menciptakan warisan baru yang lebih sehat, lebih penuh cinta, dan lebih manusiawi. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga video ini menjadi cermin yang membantu Anda melihat diri Anda dengan jelas dan menjadi pelita yang menerangi jalan menuju penyembuhan. Ingatlah, Anda layak untuk sembuh. Anda layak untuk bahagia. Dan Anda layak untuk dicintai persis sebagaimana Anda adanya. Sampai jumpa di video berikutnya.